Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur. Sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun samaidahu summa antum tamtarun. Wa huwallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Qala rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Ta'ala. Yang mana pada hari ini kita sudah menyelesaikan puasa kita atas petunjuk dari Allah, atas kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ending atau tujuan dari puasa adalah supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Maka dengan selesainya bulan Ramadan pada tahun ini yang berumur 30 hari, maka pada saat ini marilah kita melaksanakan evaluasi kegiatan-kegiatan ataupun puasa yang telah kita lakukan selama 30 hari kemarin. Evaluasi ini bertujuan untuk merefresh kembali apakah amalan-amalan kita yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu sudah sesuai dengan apa yang dihukum Allah melalui Al-Quran. Kegiatan yang tanpa dilaksanakan evaluasi, maka kegiatan itu niscaya tidak akan ada upaya peningkatan. Maka evaluasi ini meskipun pahit, kita harus melaksanakan agar nanti kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk membesarkan Allah atas apa-apa yang Dia tunjukkan kepada kita semuanya. Adapun aplikasi atau pelaksanaan dari ayat-ayat ini, bahwa setelah selesai Ramadan kita semuanya melaksanakan ataupun merayakan apa yang disebut dengan kemenangan. Saya juga tidak tahu menang itu menang kepada siapa, kemudian siapa yang kita kalahkan. Kemudian dengan kita melaksanakan takbir, ada yang sampai keliling kota. Saya tadi malam memantau hampir di seluruh pelosok di wilayah ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengumandangkan takbir. Semua alat-alat dikeluarkan, termasuk alat musik, ada kendang, ada terbangan, ada jadilan, semuanya keluar. Kemudian berjoget-joget di jalan raya yang cenderung kemudian menimbulkan kemacetan. Apakah ini yang tujuan dari kita melaksanakan takwa? Karena kalau kita tidak melaksanakan evaluasi, jangan-jangan apa yang telah kita laksanakan itu tidak sesuai apa yang dikehendaki Allah. Inilah pentingnya kita melaksanakan evaluasi. Di dalam surat kedua ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayiatan wa ahatat bihi hattaituhu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah, siapa yang melakukan kejahatan atau kesalahan dan kesalahannya itu menguasainya, maka itulah kawanan nar dan mereka kekal di dalamnya. Pada ayat ini secara tegas Allah menyatakan bahwa orang yang terus-menerus di dalam hidupnya dilingkupi oleh amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang salah, seumur hidupnya kesalahan-kesalahan terus yang dilakukan, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Mereka akan mendekam di dalam neraka dalam waktu yang lama tanpa batas waktu yang telah dikehendaki Allah. Orang-orang yang berbuat maksiat dan mengerjakan dosa-dosa besar, dia akan mendekam di dalam neraka dan dia tidak akan pernah dikeluarkan dari nar. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Selanjutnya di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 37, yuriduna ayat roju minan nar wa mahum bi kharijina minha walahum adabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka
dan tidaklah mereka keluar daripadanya, dan bagi mereka siksaan yang kokoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan ayat-ayat tersebut, akhirat itu merupakan hari pembalasan, bukan hari penebusan dosa. Jadi di akhirat itu sifatnya kekal, abadi selama-lamanya, langgeng. Kalau manusia tinggal di dalam surga juga abadi selamanya. Pun demikian hanya dengan apabila manusia itu masuk nar, dia juga abadi di dalam nar dan dia tidak bisa dikeluarkan. Ini secara tegas. Oleh karena itu sekali lagi, kenapa demikian? Dalika bi anakumut tahrotun ayatillahi huzwa wa gharat kumul hayawan dunya wal yauma yukhrajuna minha walahum yusta'tabun. Surat ke-45 ayat 35. Yang demikian karena mereka mengadakan ayat-ayat Allah jadi olok-olok dan telah memperdaya kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya dan mereka tidak akan diperhatikan oleh Allah. Itulah saudaraku, kalau manusia di dalam sepenuh hidupnya itu diliputi kesalahan dan kesalahan itu menjerat dirinya, maka dia akan masuk di dalam neraka. Artinya tidak ada perbaikan. Oleh karena itu marilah keterangan tentang puasa itu biasanya para ustadz, para ulama, para dai menyampaikan berdasarkan surat kedua ayat 183 sampai 185. Berhenti di situ. Takwa yang diinginkan itu kemudian seperti apa? Tapi tidak pernah dianalisikan pada ayat berikutnya, yaitu surat kedua ayat 187. Untuk yang di belakang untuk masuk ke kanan, untuk bisa dikondisikan. Terima kasih. Uhilalakum laitas yami rofasu ila nisaikum guna libasulakum wa antum libasulahuna ngalimallahu anakuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basiruhuna wa batahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul as'ab yadu minal khaitil aswadi minanas minal fajr suma'ati musyama ila lail walatu basiruhuna wa antum ngakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linasi la'alakum yattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 87 yang artinya sebagai berikut. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu, maka Allah memberi tobat atasmu dan Allah memaafkan kamu. Maka kini gembirakanlah mereka dan carilah apa-apa yang Allah wajibkan bagimu. Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam dan jangan menggembirakan mereka sedangkan kamu iktikaf di masjid-masjid. Itulah batas-batas hukum Allah. Maka janganlah mendekatinya. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi manusia. Semoga mereka bertakwa, semoga mereka menginsafi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah sebagai bahan evaluasi untuk kita bahwa ternyata ada kewajiban-kewajiban, ada perintah-perintah Allah selama bulan Ramadan itu yang harus kita laksanakan, tetapi karena ini tidak pernah dianalisikan sehingga ayat-ayat ini pun jarang kita melaksanakan. Yaitu ketika pada bulan puasa itu untuk supaya sempurnakan sampai malam. Jadi ketika ada sirine ngom terus kemudian kita membatalkan puasa, maka pada saat itu puasa kita benar-benar batal. Karena puasa batal berarti kita sama sekali tidak melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Perintahnya tidak seperti itu. Kita harus menyempurnakan puasa sampai malam, sedangkan maghrib itu baru permulaan malam. Mestinya setelah ada tanda waktu maghrib kita juga melaksanakan sholat maghrib dulu dan berzikir secukupnya. Setelah masuk waktu malam baru kemudian kita berbuka, bukan untuk membatalkan puasa. Kemudian ada perintah bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan iktikaf. Kemudian pada malam harinya
bagi orang yang berumah tangga itu dihalalkan untuk bercampur dengan istrinya, karena istri itu merupakan pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu sudah sangat lelah, sangat letih melaksanakan puasa 1 hari suntuk, lapar, haus, lelah dan sebagainya. Oleh karena itu Allah memaafkan kamu semuanya, tetapi Allah masih mempunyai satu permintaan, maka sekarang gembirakanlah istrimu itu. Ini adalah perintah yang luar biasa bagi kaum pasangan usia muda yang menghendaki generasi atau anak-anak yang soleh, maka dimulailah daripada malam puasa ini sebetulnya. Supaya kita pada malam hari itu berkumpul dengan keluarga, makan minum sampai fajar, sampai terang benang putih atas benang hitam, yaitu waktu fajar. Jadi pada malam harinya. Tetapi setelah nampak fajar, maka supaya kita tidak menggembirakan istri lagi, tidak berkumpul dengan anak istri lagi, tidak makan minum lagi, hendaklah kamu iktikaf di masjid. Artinya laki-laki itu pada bulan Ramadan hukumnya wajib iktikaf di masjid-masjid. Itulah batas-batas hukum Allah dan jangan mendekatinya. Kalau sudah siang, kaum laki-laki harus melaksanakan iktikaf di masjid dan tidak boleh mendekati keluarganya ataupun istrinya. Dari ayat ini kita evaluasi ya, bahwa Ramadan kita pada tahun ini umurnya adalah 30 hari. Kalau dilaksanakan iktikaf penuh, maka nilainya menjadi 100. Jadi kalau kita melaksanakan puasa 30 hari kemudian dilaksanakan dengan iktikaf, per hari iktikaf itu nilainya 3,33. Selama 30 hari berarti total nilai kita adalah 100%. Bagi yang melaksanakan iktikaf hanya 25 hari dikalikan 3,33, maka nilainya adalah 83,25. Bagi yang melaksanakan iktikaf hanya 10 hari dikalikan 3,33, maka nilainya hanya 33,3%. Orang yang melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan selama 2 hari, maka nilainya dikalikan 3,33 hanya 6,66%. Yang melaksanakan 1 hari berarti nilainya hanya 3,3%. Yang sama sekali tidak iktikaf berarti 0, artinya tidak ada nilai yang diraih pada selama kita Ramadan tahun ini. Nah, ini adalah nilai iktikaf per hari penuh. Belum lagi ketika datangnya setelah zuhur, setelah asar, dan kemudian juga belum dihitung berapa lama kita meninggalkan masjid untuk keperluan apapun. Pasti nilainya akan berbeda. Maka adalah untuk menutupi lubang-lubang itu, hendaklah kita menggantikan dengan infak diri. Oleh karena itu perhatikan ayat berikut. Dalam surat kedua ayat 215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairi falil walidaini wa aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alimun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, apapun yang kamu infakkan dari kebaikan hendaklah untuk ibu bapakmu, untuk orang-orang dekat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan para pejuang. Dan apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'uni wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maka bertakwalah kepada Allah menurut apa yang kamu sanggupi. Dengarkanlah dan taatilah. Nafkahkanlah atau infakkanlah itu lebih baik bagi dirimu. Dan siapa yang selamat dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang menang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa itu bukan hanya 30 hari yang seperti yang kita laksanakan kemarin. Karena yang 30 hari itu hanya menjadi ajang latihan atau training zone. Maka sebenarnya puasa yang sebenarnya itu harus menjadi perilaku seumur hidup. Kita dengan puasa harus lebih mendekatkan kepada Allah. Dengan puasa kita harus lebih mempunyai rasa kasih sayang yang semakin tinggi. Kemudian dengan berpuasa kita harus melaksanakan perbaikan-perbaikan yang lebih baik. Maka Ramadan ini merupakan perbaikan menuju kualitas takwa kepada Allah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, memang kita harus akui, mengaku salah itu bukanlah hal yang mudah. Sebenarnya otak kita dilengkapi dengan alat yang sangat canggih yang memiliki kemampuan belajar dari kesalahan sebagai sarana memproteksi diri. Kesalahan bisa membantu Anda meraih kesuksesan jika Anda memahami penyebabnya, kemudian mau menerima akibatnya, dan kemudian selanjutnya kita memperbaiki diri. Jangan berharap akan terjadi perubahan jika kita tidak berniat untuk memperbaiki diri. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, itu naluriah. Setiap orang, tidak peduli seberapa baik atau seberapa soleh mereka, pastilah mereka pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Hal ini juga tidak terjadi pada manusia biasa, namun juga berlaku bagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, pimpinan masyarakat, ustadz dan sebagainya. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi sekali lagi, kesalahan itu adalah tidak menguasai diri kita, karena nanti justru akan menjadi kawanan neraka. Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan agar kita tidak dikuasai oleh kesalahan-kesalahan. Itulah hakikatnya puasa. Saudaraku, kita tahu bahwa kita itu kitabnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, rasulnya juga sama. Kesempatan yang diberikan kepada para nabi kepada kita juga semuanya sama. Sehingga kalau kita tidak berada bersama mereka, maka bukanlah salah dari Tuhannya, bukan salah dari kitabnya, ataupun salah dari rasulnya, tetapi itu merupakan kebodohan dan kemalasan kita sendiri. Karena apa? Kita diberikan kesempatan atau diberikan usia yang sama. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Para nabi dan para sahabat itu menurut saya tugasnya sudah selesai. Para sahabat menjadi orang yang besar karena semangat jihadnya tinggi. Mereka sudah menggadaikan diri dan hartanya untuk Allah. Oleh karena itu, semangat jihad itu jangan pernah pudar. Kita juga jangan pernah merasa tua untuk berjuang, karena hanya orang-orang yang punya semangat juang Al-Quran itu dapat dihidupkan. Jadi jangan karena kita merasa miskin Anda tidak mau berjuang, karena di dalam diri manusia itu ada kekayaan yang tidak ternilai, yaitu roh yang kuat, tidak sakit-sakitan. Itu adalah modal utama dari perjuangan kita. Itulah kekayaan yang tak ternilai. Roh ini hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Dan Al-Quran juga merupakan energi yang berlimpah bagi kehidupan duniawi manusia. Surat kedua ayat 245, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu wa at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mampu meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipatkan baginya kelipatan yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan menelurkan atau meluaskan kepada orang-orang yang, dan kepadanya kamu dikembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya Allah juga memerintahkan di dalam surat ke-57 ayat 11, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang berkesempatan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan Allah lipat gandakan bagi dia balasannya, dan untuknya balasan yang mulia. Dari uraian ayat-ayat tersebut bahwa siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengganti dengan barakah yang lebih baik. Kemudian kita bisa introspeksi, kalau mungkin kita merasa hidup kita kok hanya begini-begini saja ya, maka ya pantas. Karena kita memang belum mengoptimalkan dari ayat tersebut. Perjuangan kita juga belum maksimal. Kadang ngaji pun kita masih ugelangan. Disuruh untuk sholat Jumat pun kita kadang-kadang ngeblok. Infak kita juga masih kosong. Karena itu semuanya perlu dievaluasi, bahwa semangat juang harus dihidupkan. Hukum tebar tua itu pasti berlaku. Kalau kita mau panen besar-besaran,
ya kita harus mau menebar bibit yang baik sebanyak-banyaknya. Tanpa melakukan itu maka nonsen, kita akan memperoleh kesejahteraan. Maka berhentilah menjadi orang yang pelit. Itulah endingnya dari puasa, supaya kita tidak terlalu kuat menggenggam dan kita harus belajar untuk melepaskan. Sesuatu yang kita terima dari Allah, maka kita harus melepaskan di jalan Allah. Kita harus menebar kalau kita ingin panen yang banyak. Selanjutnya Allah menegaskan di dalam surat ke-9 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abwa'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa isaratukum wa amwaluk taraktumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta yahtiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah di dalam surat Tobat ayat 24, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu dan saudara-saudaramu serta istri-istrimu dan relasimu dan harta yang kamu usahakan serta urusan-urusan perniagaan yang kamu khawatiri kebangkrutannya atau kejatuhannya dan rumah-rumah tinggal yang kamu ridhoi, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang pada garis hukumnya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat ini secara tegas Allah menerangkan betapa bodohnya manusia karena diperdaya oleh kehidupan dunia yang semuanya akan menyebabkan celaka. Tidakkah kita berpikir, tidakkah kita ingin merubah nasib kita semuanya? Semuanya itu tergantung dari ruhul jihad atau semangat jihad yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka sampai di sini tugas saya hanyalah mengingatkan, tugas saya hanya menyeru. Perhatikan bagaimana susahnya perjuangan Islam ketika zaman Nabi dan para sahabat-sahabat dulu. Mereka bertaruh nyawa, sedangkan kita lahir ceprot itu kita sudah Islam. Maka kita harus bersyukur atas semuanya itu. Kita tidak pernah mengalami perjuangan yang berdarah-darah sebagaimana Rasul dulu mencari Islam betapa susahnya. Apakah kita tidak bersyukur? Maka harus kita akui semangat juang kita untuk mendengar satu ayat nasihat dari Tuhan saja masih banyak alasan, yaitu sibuk, perjalanan jauh, sibuk pekerjaan, gotong royong dan sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, saya sudah mengingatkan berkali-kali di dalam berbagai kesempatan. Tentang hasil sepenuhnya saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan marilah kita bermohon kepada Allah agar senantiasa dibimbing kepada jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami panjatkan rasa syukur atas segala kenikmatan dan keberkahan yang telah Kau-limpahkan kepada kami sampai saat ini. Hari ini kami telah melaksanakan sholat berjamaah untuk memuliakan Engkau. Karena itu limpahkanlah keberkahan dan keridhaan-Mu atas segala yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan mampu meningkatkan ibadah kami dengan lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri, dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi lebih jernih, lebih peka dan mudah memahami atas segala petunjuk-petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari dan dengan mudah memberikan maaf kepada setiap orang yang bersalah kepada kami secara tulus, sehingga hati kami memancarkan cahaya dan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan dendam, sakit hati, kebencian, kejengkelan, ketidakpuasan, dan hal-hal negatif lainnya berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami akan menjadi orang yang berwawasan luas jauh ke depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak, sehingga hati kami menjadi semakin terang.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan takut, khawatir, serta beban-beban yang ada berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami semakin tenteram dan pikiran menjadi tenang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua sifat licik, serakah, serta khianat bisa dihilangkan dan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga muncul setiap yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke hadirat-Mu, agar semua gerak langkah yang kami lakukan senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.